Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Secara organik ya. Pengomposan. Pengomposan itu bagusnya aerob atau anaerob. Aerob itu maksudnya melibatkan udara atau oksigen dalam proses penguraiannya. Kemudian anaerob itu tidak melibatkan udara atau oksigen, yaitu diletakkan di wadah tertutup yang sama sekali tidak boleh masuk udara. Lebih bagus mana? Kalau menurut saya sih lebih bagus yang aerob, yang membutuhkan udara. Kenapa? Yang pertama, meminimalisir bau. Ya kalau proses anaerob yang berhasil itu baunya bagus sih, kayak apa ya, itu fermentasi biasanya. Kalau anaerob fermentasi biasanya akan muncul baunya bau seperti tape. Itu kalau semuanya steril. Tapi kalau terkontaminasi bakteri yang pembusuk, ya udah baunya nggak ketulungan. Apalagi kalau yang kita proses kompos itu bahannya bermacam-macam, nanti akan menimbulkan bau. Tapi kalau aerob yang menggunakan oksigen udara, maka meminimalisir bau. Ada bau tapi sebentar, nanti setelah kena udara, baunya gas amoniak atau metananya pergi, udah nggak bau lagi. Ini yang pertama, minim bau. Aduh. Ini yang dari bahan baku dicampur ke sini, nanti setelah dicampur ke sini baru dimasukin ke tempat yang penampungan sana. Nanti dari sana kalau udah semuanya masuk, pindah lagi ke sana. Nah, proses pemindahan itu yang mendukung terjadinya pengomposan aerob. Jadi ini bahan bakunya. Kemudian setelah diaduk dengan sekam di sini, dari sini nanti dilempar ke sana. Nah, nanti setelah dari sana, kalau ini semuanya sudah masuk, maka akan dipindah ke tempat akhir yang ada kotak di sana. Nah, di tempat akhir nanti akan diperam sampai mungkin 75% matang, baru dikeluarkan, dipindah ke tempat-tempat yang kita sediakan, misalnya kayak di kandang entok, kemudian di sela-sela bedengan, itu biasanya seperti itu. Nanti proses pematangannya di sana, di kandang entok atau di sela-sela bedengan, itu proses pematangannya. Nah, kita lihat tadi kenapa menimbulkan bau ya, Ting. Udah. Nah, sekarang kita lihat pada intinya proses pengomposan aerob juga nanti akan terjadi anaerob juga. Kok bisa gitu, gimana? Nah, material yang memadat ini kan material aslinya itu materialnya seperti ini, padat. Nah, ini bau, ini aslinya padat. Kotoran sapi ini aslinya padat, tidak ada rongga udara di dalamnya, padat, tidak ada rongga udara di dalamnya. Nah, maka ini cenderung bau. Di proses aerob juga nanti suatu saat akan terjadi anaerob. Kenapa? Karena setelah tumpukan dibiarkan 1 atau 2 minggu atau bahkan mungkin bisa 3 minggu, maka akan terjadi anaerob, pemadatan. Udara nggak bisa masuk. Akhirnya kalau nggak kita aduk ya bau. Maka itu perlu dilakukan pengadukan rutin. Itu yang pertama. Mengapa memilih aerob dalam proses pengomposan? Meminimalisir bau. Yang kedua, lebih cepat penguraiannya. Kenapa? Karena tugas penguraian ini dilakukan oleh mikroorganisme dan jamur. Mikroorganisme dan jamur. Mikroorganisme antara lain bakteri, jamur, hewan-hewan lainnya, serangga tanah, hewan tanah gitu ya. Semua mereka bekerja sama untuk ikut turut serta membantu proses penguraian. Hewan-hewan itu membutuhkan oksigen untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu,
pada proses pengomposan aerob, maka tugas penguraian yang dilaksanakan oleh mikroorganisme itu lebih cepat. Mereka bisa hidup, berkembang menjadi lebih banyak, dan akhirnya proses penguraian juga lebih cepat. Kalau anaerob, sama yang mengurai itu ya mikroba anaerob. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak ketika aerob. Karena kalau kita proses aerob, itu ada bakteri mikroba aerob, ada bakteri mikroba anaerob juga yang hidup di sana. Ya, jadi bercampur baur, semuanya ada, sehingga proses penguraiannya lebih cepat. Apalagi kalau kita tambahkan bakteri pengurai khusus starter misalnya ya. Kan banyak orang sekarang membuat kompos pakai starter gitu ya. Ya akan jauh lebih cepat lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, lebih mudah menurut saya sih. Lebih mudahnya gimana? Ya kita tidak perlu mengkondisikan proses pengomposan ini ya. Kalau anaerob yang tanpa udara, kita harus kondisikan wadah harus benar-benar tertutup rapat, harus steril semua, sehingga bakteri yang merugikan tidak ikut masuk. Itu repotnya di situ. Kalau proses anaerob bebas, mau dibuka, mau ditutup terpal gitu ya, mau bakteri apa saja masuk silahkan, mau cacing masuk, mau semut masuk, ini ada anakan cacing, mau semut masuk, mau apa namanya, ulat, bebas masuk semua. Jadi nggak ada yang dihindari seperti itu. Nah kalau anaerob, mereka benar-benar memilih mikroorganisme yang harus bekerja di sana. Itu repotnya seperti itu, harus mengkondisikan benar-benar. Kalau anaerob kan bebas lah, mau diapain ngono silahkan gitu ya. Itu jadi 3. Yang pertama, kelebihannya aerob meminimalisir bau. Yang kedua, lebih cepat proses pengomposannya. Yang ketiga, lebih mudah. Itu menurut saya sih. Jadi masing-masing orang beda-beda. Ya demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih butuh waktu berapa lama lagi ini, mungkin 2 mingguan baru bisa menyelesaikan pengadukan. Jadi nanti di sana dilempar ke sini, itu udah terjadi proses pengadukan. Nanti setelah di sini dibiarkan sehari 2 hari, terus kemudian dipindahkan ke sini. Nah di sini ini udah lama ini mungkin hampir 1 bulan ini, karena nggak selesai kita tenaganya nyambi. Nanti setelah itu semua tumpukan di sana udah pindah ke sini semua, tuh masuk ke sana. Nah itu. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam apa belum ya? Ya Dina. Ini pentil-pentil lagi 1, 2 banyak. Ini kemarin udah dipetik berapa itu, gede-gede. Ini lagi. Pokoknya terus pare, ada bunga-bunga baru, ada calon-calon buah-buah baru. Yang penting kita sediakan komposnya di bawah, tambah lagi bila perlu, tambah lagi, karena ini hanyut ya. Nah ini contohnya yang hanyut kena hujan.